Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kembali di manajemen kredit. Kali ini kita mau belajar tentang chapter 4 tentang analisis kredit dan nota analisis kredit atau memorandum kredit atau laporan kredit ya. Jadi apa itu analisis kredit? Jadi ada analisis kredit yaitu adalah meliputi hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif ya, yaitu melakukan analisis kredit dengan metode kualitatif dan kuantitatif, atau orang menyebutnya dengan 5C analisis kredit, yaitu kita akan belajar tentang karakter nasabah, tentang kapasiti nasabah, tentang kapital nasabah, tentang kondisi ekonomi, dan tentang kolateral dari nasabah ya. Kemudian dari situ, dari analisis kredit itu kita buat laporan analisis kreditnya atau memorandum kreditnya ya, sehingga kita bisa melihat keputusan kredit apa ditolak atau disetujui ya. Nah, ini adalah alur analisis kredit, yaitu pertama adalah kolek informasi dan dokumentasi serta verifikasi ya data-data nasabah. Kemudian kita melakukan analisis atau persetujuan kredit ya. Kemudian kita melakukan persetujuan kredit terhadap pengajuan nasabah ya. Kemudian apa saja analisis kualitatif yang harus kita lakukan terhadap nasabah yang mengajukan kredit tersebut, yaitu meliputi satu, aspek legalitas usahanya, yang kedua aspek karakter ya, dan manajemen, yang ketiga aspek teknis produksi, yang keempat aspek pemasaran, dan yang kelima aspek lingkungan ya. Aspek kuantitas dengan aspek analisis kuantitatifnya, yaitu mengenai analisis laporan keuangannya nanti, cara melakukan analisis laporan keuangan, dan kalkulasi kebutuhan modal yang diajukan ya. Kemudian kita masuk aspek legalitas atau perizinan usaha, yaitu kita akan bicara masalah manajemennya, susunan pemegang sahamnya ya, kemudian perkembangan bisnisnya dari tahun ke tahun, kemudian akta pendirian perusahaannya bisa, kemudian NPWP-nya, SIUP-nya, TDP, SITU ya. Dengan bentuk usahanya, apakah bentuk perorangan, firma, atau CV, atau PT ya. Ini masing-masing berbeda-beda nanti ya. Oke. Kita masuk aspek karakter nih. Setelah legalitas tadi, karena aspek karakter ya. Jadi bank tidak akan memperkenankan memberikan kredit kepada orang yang punya karakter atau sifat buruk karena bisa tidak membayar nantinya ya. Sifat-sifat karakter apa yang akan dicek, yaitu seperti bank checking, yaitu kita akan melakukan bank checking. Nah, dari nasabah tersebut kondisinya apa terhadap transaksi-transaksinya di bank. Kemudian nasabah bank yang punya usaha bisnis, kemudian melakukan trade checking, yaitu kegiatan perdagangan dari nasabah tersebut. Dia berhubungan dengan suppliernya bagaimana, dengan buyernya bagaimana, dengan mitra bisnisnya bagaimana ya. Setelah faktor-faktor karakter, kemudian kita juga menganalisis teknis produksi usahanya, bahan bakunya, sumber dari mana, bagaimana cara pembelinya, kemudian proses produksinya. Dia kalau produksi suatu produk, bagaimana prosesnya, proses produksinya manual atau otomatis, tenaga kerjanya bagaimana, kondisi mesinnya gimana, dan seterusnya. Kemudian kita juga lihat aspek pemasaran, yaitu kita akan lihat apakah dia punya peluang usaha, peluang pasar, masih ada peluang pasar untuk produknya, bagaimana persaingan usahanya, bagaimana promosinya ya kan, siapa pembelinya, siapa langganannya. Kemudian yang selanjutnya aspek organisasi ya, mana struktur organisasi, tenaga kerjanya, job desk-nya,
kurikulum vitae, kemudian aspek makro, yaitu makroekonomi, apakah kondisinya usaha sekarang jenuh atau masih booming ya. Ini juga mempengaruhi dalam analisis ya. Oke, kalau kuantitatif itu yang dianalisis adalah neraca dan laba ruginya. Apakah usahanya menguntungkan atau tidak menguntungkan. Saat ini usahanya mandek atau memang perlu suntikan pinjaman supaya jalan lebih lancar ya. Itu yang mau kita lihat neraca dan laba ruginya. Dan ini ada contoh dari nota analisis kredit atau laporan analisis kredit atau disebut juga memorandum kredit. Yaitu di sini ada informasi umum, misalnya nama debitur Dudung ya, alamat rumah Jalan Delima nomor 9 Bekasi gitu ya. Alamat usaha sama dengan atas atau berarti Jalan Delima nomor 9 Bekasi. Itu informasi umum. Jadi yang sini mengajukan adalah Dudung. Kemudian informasi kredit, jenis kredit yang diajukan adalah KNK, kredit modal kerja. Bunganya 12% PA per annum, artinya per tahun 12%. Yang diminta 200 juta yang diajukan. Yang sedang dinikmatin 100 juta. Jadi dia rupanya Dudung ini udah punya kredit di bank tersebut 100 juta ya, sedang dinikmatin. Dia mengajukan lagi 200 juta. Kemudian saldo debitnya, dia masih dari pinjaman pertama dia masih sisa utang 10 juta. Kemudian jatuh temponya yaitu 1 November 2023 ya. Kira-kira begitu. Jadi, di sini kita akan cek tujuan dari penggunaan kredit ya. Dia harus diisi, yaitu kredit akan dibutuhkan untuk keperluan apa, misalnya untuk modal kerja atau untuk investasi atau untuk keduanya. Kemudian yang kedua jenis kegiatan usaha dan pengalaman usaha ya. Diisi jenis usahanya apa, pengalaman debitur apa dan kegiatannya. Kemudian aspek legalitas usaha dan manajemen diisi dengan usaha debitur dan bentuk manajemen usaha debitur saat ini dan rencana setelah memperoleh kredit. Kemudian aspek pemasaran diisi tadi seperti yang kita sebut di depan, pemasarannya bagaimana, persaingannya, promosinya. Aspek teknologi produksi juga itu ya, harus diisi dengan proses produksi. Aspek keuangan, kebutuhan kredit seperti tadi diisi kita kebutuhan 200 juta ya. Kemudian aspek jaminan, kalau ada jaminan ya, mungkin ada jaminan rumahnya atau mobilnya disebutkan masa berlakunya kapan, asuransinya apa gitu. Kemudian Anda analisis risiko, barangkali orangnya minjam Pak Dudung udah tua, sehingga kalau dia meninggal bagaimana cara mengatasinya. Nah, gitu. Itu disebutkan juga. Akhirnya kita punya kesimpulan, ditolak atau disetujui. Kalau disetujui, apa? Kalau ditolak, apa alasannya? Mungkin ditolak karena udah terlalu tua, biasanya di atas 65 itu nggak boleh ya, orang Indonesia umur 65 dibatasi. Terus kalau disetujui, nah ini disetujui berarti disebutkan besarnya kredit 200 juta, bunganya 12%, provisi 1%, jangka waktu 12 bulan. Kemudian cara pembayarannya setiap bulan pada tanggal 10 sesuai jadwal angsuran. Peminjam Dudung, jaminan SHM nomor sekian, asuransi jiwasraya, syarat lainnya jika debitur meninggal kredit tanggap lunas. Nah, nanti AU tanda tangan, pimpinan cabang membantu tanda tangan, komite kredit juga tanda tangan. Lalu kemudian keputusan pimpinan cabang, kalau memang kredit itu harus disetujui oleh kepala cabang. Ya, nanti di sini Wapinca tanda tangan. Ya, begitu kira-kira tentang analisis kredit dan nota analisis kredit. Sampai jumpa.